Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiko Melani dengan NIM 105200154. Saya dari kelas E semester 3 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan tujuan dan motivasi saudara memilih program studi ilmu pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi sebagai institusi pendidikan tinggi dalam menempuh pendidikan lanjutan. Tujuan saya memilih program studi ilmu pemerintahan yaitu karena peluang kerjanya yang banyak dan dapat mengerti kondisi pemerintahan serta negara. Motivasi saya memilih program studi ilmu pemerintahan agar dapat menjadi orang yang membenarkan tatanan pemerintahan apabila tatanan pemerintahan tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya. Pertanyaan yang kedua yaitu, salah satu tujuan hukum adalah terciptanya keteraturan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebutkan dan jelaskan menurut saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, serta berikan contoh hukum tertulis maupun tidak tertulis yang ada di sekitar dan uraikan dengan sangat jelas. Menurut saya, hukum adalah suatu peraturan yang dibuat karena adanya perilaku yang melewati batas wajar, sehingga hukum ini dibuat agar dapat terciptanya keteraturan, dan hukum juga mencakup perintah. Perintah di sini yang harus dilakukan dan tidak boleh untuk dilanggar. Mempelajari ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan karena dalam pemerintahan semuanya diatur oleh hukum. Maka seorang mahasiswa ilmu pemerintahan harus mempelajari ilmu hukum agar ketika berbicara tidak melanggar hukum dan dapat berlandaskan hukum. Dengan kata lain, ilmu hukum ini pagar pembatas agar tidak sembarangan dalam berbicara. Contoh hukum tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI. Bahkan dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera sanksi jika pengemudi tersebut tidak menggunakan helm. Apabila pengemudi tidak menggunakan helm dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Namun pada prakteknya peraturan ini sering diabaikan dengan alasan bahwa enggan menggunakan helm karena jarak yang mereka tempuh dekat serta ketidaknyamanan dalam menggunakan helm. Contoh hukum tidak tertulis. Di dalam suatu daerah terdapat hukum yang tidak tertulis seperti dilarang membawa lawan jenis yang bukan mahramnya di atas jam 9 malam. Aturan ini tidak tertulis, namun dimaksudkan untuk menjaga generasi muda agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan menjaga generasi muda dari pergaulan bebas. Pertanyaan yang ketiga, uraikan dengan jelas tentang ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum dengan memberikan contoh. Ilmu bantu hukum sebagai ilmu kenyataan, membahas hukum dari sisi sikap, tindak, atau perilaku. Artinya, hukum akan dilihat dari segi penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang dalam perkembangannya membantu perkembangan ilmu hukum. Adapun ilmu bantu hukum yaitu 1. Ilmu sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.
Sosiologi hukum merupakan salah satu ilmu bantu hukum yang mempelajari perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri dengan menyesuaikan pada objek yang diatur, homogen atau heterogen. Yang kedua, antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana. Antropologi merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya, yakni mengekspresikan kehidupan manusia dalam totalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Yang ketiga, ilmu perbandingan hukum. Ilmu bantu hukum yang mempelajari persamaan dan perbedaan antar sistem hukum nasional satu dengan sistem hukum nasional lainnya ketika menerapkan hukum terhadap warga negara lain. Yang keempat, sejarah hukum. Ilmu bantu hukum yang mempelajari hukum di masa lalu, hukum yang berlaku sekarang dan bagaimana hukum yang akan datang. Dengan kata lain, ius constitutum dan ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan. Yang kelima, psikologi hukum. Ilmu bantu hukum yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Psikologi hukum merupakan suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Yang keenam yaitu kriminologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang berdasarkan hal-hal nyata atau ilmu yang mempelajari sebab musabab mengapa orang melakukan kejahatan atau tindakan pidana yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan bahan-bahan, menjelaskan, dan menggolongkannya. Yang ketujuh, kriminalistik. Kriminalistik merupakan ilmu bantu hukum yang mempelajari tentang cara melakukan kejahatan atau ilmu yang melihat kejahatan sebagai suatu seni mengenai kejahatan ini dilakukan dan dengan apa melakukannya. Dalam melakukannya, ilmu kriminalistik ini dibantu oleh ilmu forensik seperti kedokteran forensik, ilmu balistik. Ilmu balistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang senjata api. Ilmu toksikologi. Ilmu toksikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang racun. Ilmu doksikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang sidik jari. Yang terakhir yaitu ilmu akuntan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.